mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Gampang jawabannya. Yohanes 14 ayat 7. Udah. Baik. Baik, kece jawab ya. Pokoknya kece jawab Pak Iwan. Silakan. Karena tanpa roh Tuhan, ya Yesus juga nggak bergerak. Karena Yesus itu ada sama dengan pohon. Enggak gini, Mbak. Apa ya? Kalau mohon maaf aja, kalau misalnya yang 100% manusia, 100% keilahian itu, secara pribadi saya menolak. Nggak masuk gitu ya? Kan? Iya, nggak masuk. Ada portalnya. Ini dimensi dunia gitu, Pak Bang Oni. Ya, saya berbicara. Begini saya jelaskan sedikit. Jadi Tuhan Yesus itu sangat sempurna. Tidak ada keraguan sedikit pun kalau di dalam kekristenan tidak. Memang turun ke dunia ini melakukan penebusan dosa. Makanya saya katakan turunnya Yesus latar belakangi Yesus turun ke dunia. Logika saya sudah menolak. Cuman Al-Quran kan berkata, orang yang berasal dari Allah, kembalinya kepada Allah, terkemuka dunia akhirat, dekat dengan Allah, itu Isa, bukan Nabi Muhammad. Dan ini harus disampaikan ke publik. Bismillah dulu Pak Gajah. Bismillah dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, nama Yesus. Haleluya. Silakan. Saya udah nyebut nama Yesus. Iblis itu kerjaannya membunuh manusia. Makanya Tuhan Yesus itu sudah mengingatkan manusia pertama dari Taman Eden. Kalau tidak ada kejadian penyaliban atau kematian Yesus Kristus, manusia tidak mungkin dapat berkenaan di hadapan Allah. Kekristenan Bang Iwan itu mustahil ya kita ini bisa selamat hanya menggunakan amal perbuatan baik kita. Mustahil. Bang Wan, percaya Yesus itu Tuhan? Tidak, Bang. Tidak, Bang. Nah, apakah Bapak masih meragukan ketuhanan, keilahian Yesus di sini? Tapi hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, kepercayaan kami sekarang, itu saya tidak menerima. Karena di dalam Al-Quran sendiri, ya saya mengemani Al-Quran. Kecuali Anda tunjukkan di dalam Al-Quran mana yang salah, mana yang tidak sesuai dengan fitrah kehidupan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk menghadapi segala cobaan di dalam kehidupan ini. Tepat pada hari ini, hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan, kita menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah lainnya. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu lagi ya. Di sini yang menjadi tema atau topik pembahasan adalah tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Dan di sini ada saudara muslim kita yang ikut bergabung dengan mengatasnamakan Bang Wan ya. Dan dia akan berhadapan dengan 5 orang Kristen, dan yang paling menonjol di sini seperti biasa ya, adalah si Cornelius ya, yang biasanya pada video-video sebelumnya lidah si Cornelius ini sangat tajam dan sangat berbisa ya, dengan fitnahan dan hujatan seakan-akan itu sangat keji sekali. Dan di video kali ini dia mencoba merubah strategi dengan melunakkan giginya daripada lidahnya ya. Artinya dia mencoba seakan bersifat lemah lembut. Cuma tetap saja ketahuan bagi kita tujuan dan maksud orang-orang ini ya.
Karena alhamdulillah kita sebagai umat muslim yang dirahmati Allah dengan mata batin ya, tentu kita diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan atau bisa membaca apa yang tidak tersurat ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaum Kadar ini. Nah, bagaimana nanti selengkapnya video ini kita akan saksikan dan dengar bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Jangan lupa juga kita dukung semua channel Islam, khususnya channel para mu'alaf ya, yang supaya tetap berkembang dan menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Saya mau tanya Pak Kacek, bisa ya? Iya. Tapi ya sekali lagi ini pastinya masalah ketuhanan ya. Iya, boleh. Enggak gini, apa ya? Itu kalau yang melekat pada diri Yesus itu ketuhanannya itu rohnya atau dagingnya atau apanya Pak Kacek? Enggak, masalahnya kan gini, setiap beberapa dalam ayat di Alkitab itu yang mengatakan utusan ataupun apa, rasul, nabi ataupun apa. Nah itu di teman-teman memahaminya itu bahwa kedagingannya gitu loh. Kedagingannya. Baik. Terus kemudian yang bersifat keilahian Tuhan itu yang ada di Yesus, yang melekat di Yesus apanya? Ada 2 pertanyaan berarti ya? Iya. Baik Kece jawab ya. Pokoknya Kece jawab Pak Iwan. Silakan. Kece akan menjawab pertanyaan Pak Iwan. Yang pertama, keilahiannya Yesus itu roh. Kemudian yang kedua, kemanusiaan Yesus adalah tubuh. Jadi roh dan tubuh bersatu. Kemudian di mana keilahiannya? Kasih. Yesus tidak mengajarkan pelit. Makanya Bang Iwan kalau ngomong seperti ini harus siap-siap nanya rekening ke Muhammad Kacek biar nggak pelit. Ya, kirim dulu. THR belum masuk. THR belum masuk, itu dia. Pak Kacek. Betul. Jadi itulah jawaban Kacek ya. Jelas ya? Enggak. Oke. Misalnya gini, kalau misalnya Yesus pada waktu di dunia itu melakukan hal-hal yang memang tidak mencerminkan keilahian, keilahian itu termasuk perbuatan keterbatasan Yesus sebagai manusia, atau ada ini memang rencana keilahian Yesus di dalam roh Yesus itu sendiri? Jadi Yesus bertindak itu adalah mencerminkan keilahiannya. Contoh, di Bismillah aja dengan menyebut nama Allah. Sifat Allah itu pengasih dan penyayang. Rahman, Rahim. Nah itu sifat Allah. Kalau orang hidup di dunia tidak mengenal sifat itu, maka orang itu jauh dengan ilahi. Jauh dengan Allah. Apalagi pelit, apalagi suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, apalagi ngancam-ngancam yang murtad, itu jauh dengan ilahi. Gitu. Enggak, maksud saya gini Pak Kacek, misalnya Yesus melakukan hal-hal yang persis seperti kemanusiaan, misalnya makan, lapar, tidak mengetahui sesuatu. Apakah roh keilahian Yesus itu pada saat itu ada di ini enggak? Ada melekat pada Yesus enggak? Oh, melekat.
kan soal makan itu kemanusiaannya, karena makan itu adalah membangun tubuh yang disebut bait Allah. Yesus itu adalah tubuhnya, wadahnya itu Yesus. Tapi namanya tetap Yesus. Orangnya itu wadah. Ibarat beginilah, kita mau minum air laut, tidak mungkin langsung disedot begitu kan, setidaknya kan diambil segelas gitu. Iya. Misalnya Demikian begini, juga yang pada waktu keilahian Yesus Tuhan. yang pada waktu Yesus tidak mengetahui tentang pohon ara itu berbuah atau tidak, yang pas mengutuk pohon ara itu ada andilnya keilahian Yesus enggak? Oh, ada. Enggak, maksudnya yang menyuruh mengatakan itu, atau Yesus sendiri kedagingannya? Itu kemanusiaannya, karena kalau tidak berbuah tidak berarti. Enggak, masalahnya gini Pak Kacek, di dalam tubuh manusia itu kan ada roh. Roh itu kan faktor utama, faktor penting dalam kita melakukan sesuatu hal. Iya kan? Terus? Ya enggak, pada waktu Yesus mengutuk pohon ara itu, roh yang melekat dalam diri Yesus itu punya andil nggak mengatakan itu? Oh iya, karena tanpa roh Tuhan, ya Yesus juga nggak bergerak. Karena Yesus itu ada sama dengan pohon. Artinya begini, makhluk yang dihidupkan, ya sama dengan saya juga. Kalau tanpa roh Tuhan, tidak mungkin bisa berbicara, bisa makan, bisa hidup. Kita itu sebetulnya dihidupkan oleh roh Tuhan. Cuma napas kita mungkin sejengkal lah paling jauh dari mulut, sesuai napas kita. Gitu. Nah, kita jangan jauh gambarannya wayang aja kan. Dalang dengan wayang. Mohon maaf saya tambahkan boleh ya di firman Tuhan boleh, ya. Boleh, jelas silakan. Ya, Pak Oni ya. Baik. Ada di Kolose 2 ayat 9. Bacakan ya Pak Oni ya. Sebab dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Sebab di dalam Al-Masih secara jasmani berdiam keilahian yang sempurna. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Elohim, 100% Allah. Di situ dikatakan. Kalau di dimensi dunia, dia hidup dalam bentuk tubuh jasmani manusia gitu Pak. Silakan Pak Kacek. Enggak gini Mbak, kalau mohon maaf aja, kalau misalnya yang 100% manusia, 100% keilahian itu, secara pribadi saya menolak. Nggak masuk gitu, ya? Kan? Iya, nggak masuk. Karena hitung-hitungan saya itu, kalau sudah 100, nggak ada lagi 100 lain. Kecuali yang saya katakan di dalam tubuh Yesus itu 50% manusia, 50% Tuhan. Berarti kan genap 100%. Kalau di situ maksudnya analogi untuk seluruh kepenuhan keilahian gitu Pak. Jadi Tuhan Yesus itu karena ada dimensi, ini dimensi dunia Pak. Kalau kita masuk di dimensi Elohim itu dimensi kerajaan surga, dia of course dia Tuhan tidak bisa di dalam bentuk tubuh jasmani di bawah di bumi ini Pak. Jadi beda. Ini ada dimensi, ada portalnya. Ini dimensi dunia gitu Pak Bang Oni. Ya, saya berbicara. Begini saya jelaskan sedikit ya. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu semua adalah dimensi ilahi. Kecuali pengorbanan penebusan itu dia benar-benar harus menjadi manusia 100%. Untuk apa? Untuk melakukan penebusan, karena yang berbuat dosa itu kan manusia. Makanya manusialah yang harus dihukum. Nah, bagaimana supaya dia bisa menggantikan manusia itu sendiri, maka dia harus mengambil tubuh manusia untuk melakukan penebusan itu. Berbicara tentang pohon ara, itu semuanya berbicara tentang keilahian dia.
Karena firman Tuhan itu sempurna. Jadi semua itu di dalam Alkitab, Bang Iwan, itu ada historisnya itu sangat jelas, satu arah. Dari Kejadian sampai Wahyu itu satu arah. Kalau dibaca di dalam kitab Kejadian Kejadian 3 ayat 7, coba Ibu Aubrey bisa bacakan Kejadian 3 ayat 7. Atau Bang Iwan mungkin punya Alkitab bisa dibacakan situ. Kejadian 3 ayat 7 ya. Baik. Ya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu mata mereka berdua terbuka sehingga mereka tahu bahwa mereka telanjang, seperti itu. Ya, ayat 7 saja. Jadi jelas di situ ya Bang Iwan ya, bahwa manusia pada saat mereka jatuh di dalam dosa, untuk menutupi kesalahan atau kemaluan yang telah menimpa turun di dalam hidup mereka, maka upaya yang mereka lakukan adalah menyemat daun pohon ara. Ini artinya menggambarkan kebenaran yang dipakai oleh manusia itu adalah kebenaran yang sudah ditulis di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7 tadi, itu simbol daripada kebenaran manusia itu sendiri. Nah, makanya Tuhan Yesus waktu turun ke dalam dunia, dia ingin meminta pertanggungjawaban kepada manusia, kebenaran yang digunakan oleh manusia selama ini, yang simboliknya itu menggunakan pohon ara, itu ternyata tidak ada hasilnya, tidak berbuah sama sekali. Itu sebabnya makanya kebenaran yang diupayakan oleh manusia, yang diusahakan oleh manusia melalui daun pohon ara tadi itu sama sekali tidak berguna. Makanya di situ Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kebenaran yang dimiliki manusia itu sama sekali tidak bisa menghasilkan buah apapun. Nah, itu sebabnya kebenaran itu harus dimusnahkan, harus diakhiri. Gitu Bang Iwan. Jadi Tuhan Yesus itu sangat sempurna. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau di dalam kekristenan tidak 0,0000 miliar pun tidak akan terdapat keraguan sedikit pun untuk keilahian daripada Tuhan Yesus. Jadi dialah yang ilahi itu, ilahi yang sama yang ada di Taman Eden, dia itulah yang turun ke dalam dunia. Makanya dia memberikan pengertian, pengetahuan kepada manusia bahwa kebenaran yang diupayakan selama ini oleh manusia dengan menutupi kesalahannya melalui daun pohon ara untuk menyemat rasa malu mereka, itu ternyata tidak berguna sama sekali dan itu harus diakhiri. Gitu Bang Iwan. Ya, jelas terima ya? kasih, Pak Yub. Ya. Baik, saudaraku semuanya, di sini saya coba akan tanggapi sedikit ya dengan apa yang barusan kita dengar, yaitu yang pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita, kemudian yang dijawab oleh si Cornelius, juga si Jablay dan Manuk Bulu ya, yaitu tentang keilahian yang melekat pada diri Yesus tersebut. Nah, kalau kita simak jawaban ketiga orang itu barusan, itu menunjukkan bahwa memang orang ini benar-benar dangkal dalam penalaran ya, dalam memahami konsep ketuhanan. Karena orang ini tidak bisa membedakan mana konsep ketuhanan dan mana yang sifat yang dipakai makhluk ya. Karena yang namanya Tuhan, konsep ketuhanan itu tidak bisa didefinisikan. Kalau bisa dideskripsikan itu bukanlah lagi masuk ke konsep ketuhanan ya. Karena sifat Tuhan itu sendiri adalah wajibul wujud, artinya wujudnya harus ya, wajib.
Sementara kita, alam semesta dan segala isinya, termasuk makhluk yang ada, itu adalah minal mungkinat. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, jadi sangat mustahil kita sebagai manusia untuk membuktikan sesuatu yang wajib tersebut, ya. Artinya tidak mungkin sesuatu yang mungkin itu sendiri dijadikan alat bukti kepada sesuatu yang wajib. Nah, suatu contoh saya analogikan ranjang, ya, ranjang tempat tidur itu bisa membuktikan kalau adanya kolong, ya, tetapi kolong tidak ada atau tidak bisa untuk membuktikan adanya ranjang. Itu fakta, ya. Jadi disinilah letak kedangkalan pemahaman orang-orang ini dalam memahami konsep ketuhanan, ya. Atau mungkin saya contohkan seperti negara kita yang punya sistem demokrasi, ya. Apakah bisa kita membuktikan atau menggambarkan seperti apa demokrasi tersebut? Saya rasa tidak ada satupun manusia yang bisa menjelaskannya, ya. Cuma yang bisa kita lihatkan adalah hasil dari sistem demokrasi itu yang berjalan. Itu yang kita bisa deskripsikan, ya. Nah, atau mungkin seperti kita sholat. Nah, kita sholat itu tidak bisa didefinisikan seperti apa sholat tersebut. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita terangkan dan jelaskan, bisa dideskripsikan adalah orang yang melakukan sholat, bukan sholat itu sendiri. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa mengetahuinya. Nah, begitu juga lah tentang konsep ketuhanan. Apalagi orang ini memaksakan makhluk itu sendiri untuk menjadi Tuhan, ya itu berarti bukanlah Tuhan kalau masih bisa dideskripsikan, ya. Jadi inilah kekacauan dari si Cornelius, juga Yusuf Manubulu dan si Jablay tadi, ya, dalam memahami ketuhanan itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Gini Pak Kacek, saya mohon maaf sebelumnya teman-teman, ya. Saya pakai logika masalahnya. Pakai ayat, masalahnya kalau saya belajar mempelajari Alkitab itu ayat demi ayat, ya saya belum mampu memahami. Karena saya, menurut saya kan, gini, turunnya Tuhan itu, Tuhan Yesus ke dunia, ada dua pelajaran yang saya ambil, yang menurut saya itu tidak sebagai pelajaran yang tidak bisa saya terima. Di mana? Pertama, kalau Yesus memang turun ke dunia ini melakukan penebusan dosa, dan memang sudah direncanakan sebelum dia turun, itu ada dua hal. Pertama, saya logikanya seperti ini. Dia turun memberikan pelajaran kepada manusia. Dia turun untuk mati. Kesimpulan saya, mengajarkan kepada manusia hal-hal yang seakan-akan dia turun itu untuk bunuh diri. Pertama Pak Kacek, ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya, itu lah iya kan, memang dia turun sudah direncanakan untuk mati, menebus dosa. Turun untuk bunuh diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya memang sudah direncanakan turun, menumpahkan darahnya sendiri untuk melakukan penebusan dosa manusia, lantas yang menyalib ini berdosa atau tidak? Padahal Tuhan sendiri yang melakukan rencana turun. Oke, Pak. Seharusnya berterima kasih kepada orang-orang yang menyalib dia. Harusnya tidak berdosa dong. Begini Bang Iwan. Yang pertama, kita harus tunduk dulu kepada Tuhan. Jadi logika kita yang harus tunduk kepada Tuhan. Jangan Tuhan harus tunduk kepada logika kita. Nggak masih. Contoh. Contoh mohon maaf Pak Kajep. Ini saya contohkan. Ya. Musa dikejar Fir'aun, cuma mengangkat tongkat belah laut. Itu Tuhan mau. Iya. Ya, itu logikanya. Terus begini, kita harus lepas dulu dari terkutuk. Karena kita ini sekarang ini masih terkutuk. Karena
Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah itu kita harus lepas dulu dari kutukan itu. Jangan mengandalkan otak manusia, logika manusia. Tapi kita harus berserah diri kepada Tuhan, baru akan mengerti. Saya juga seperti itu Pak Iwan dulu, menentang terus dalam hati pikiran saya. Tapi setelah saya tunduk kepada aturan Tuhan, berserah, mengerti. Begitu. Gak masalah Pak Iwan sekarang. Tapi gini Pak Kace. Di dalam ayat Alkitab kan ada yang mengatakan, ujilah semua ya. Ujilah segala sesuatu. Benar. Untuk menguji itu sendiri, kita kan pakai logika nih. Kita pakai logika. Makanya saya katakan, turunnya Yesus latar belakangi Yesus turun ke dunia. Logika saya sudah menolak. Karena saya mau mengambil pelajaran dari situ. Kalau dia memang merencanakan turun untuk mati, berarti kan bunuh diri, kesimpulan saya. Terus yang kedua, itu kesimpulan Pak Iwan ya. Iya, itu kesimpulan saya ya. Atas pelajaran yang bisa saya petik dari situ. Terus yang kedua, kalau misalnya memang dia direncanakan turun, terus dibunuh orang, loh, apakah yang membunuh itu berdosa? Kan dia sendiri yang merencanakan. Dia berdosa atau kira-kira dapat pahala? Jadi begini, Tuhan punya rencana yang jauh dari jangkauan manusia. Seperti contoh yang dekat aja. Yang saya alami, nggak terpikir saya akan berbicara di YouTube. Tapi karena Tuhan punya mau, walaupun saya ditakut-takutin, oke, tetap nggak bisa. Karena Tuhan itu memang maunya seperti itu. Harus saya berbicara, menyampaikan kebenaran ini. Sekarang oke lah Bang Iwan, selama masih ada selaput penutup di dalam hati Bang Iwan. Jadi oke, sekarang Bang Iwan saya hargai pendapat Bang Iwan. Tapi saya rasa silakan aja berdoa, mana yang benar, Tuhan Allah SWT atau Tuhan Yesus, silakan. Itu aja ya kesimpulannya, supaya kita ini tidak terlalu muter-muter, karena orang lain juga perlu bagian nih buat doa. Dan terutama Pak Pangeran ini, siap nggak didoakan nih malam ini? Bang Pangeran. Terus lagi yang tadi masalah roh itu Pak Kace. Masalah roh itu kan. Kalau menurut saya segala sesuatu perbuatan kita yang kita lakukan bagaimana itu kan bersumber dari roh. Iya kan? Bersumber dari roh. Iya. Misalnya yang Yesus mengatakan Tuhan itu Allah Esa dan saya utusan. Itulah intinya. Terus yang membimbing Yesus mengatakan itu siapa? Kalau misalnya Yesus itu Tuhan sendiri, kan harusnya nggak mengatakan Tuhan aku utusan gitu loh. Kalau Tuhan sendiri yang mengatakan, yang membimbing segala sesuatu perbuatan kita ini kan bersumber daripada roh. Kalau di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah, berarti Allah yang mengatakan Allah itu Esa dan aku utusan. Gimana menurut Pak Kace? Jadi begini, Yesus itu menceritakan tentang ketuhanan yang sangat logika, yang dekat. Ya sama, kalau pada prinsipnya kita harus mengerti definisi kata utusan. Utusan itu apa sih? Utusan itu adalah suruhan yang diperintah. Nah, Muhammad Kace diperintah oleh siapa ngomong seperti ini? Diperintah oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Makanya Muhammad Kace tidak menyimpang dari konsep dalil. Karena Tuhan sudah tahu dampaknya nanti. Begitu. Makanya saya dipelesetkan pun oleh orang lain, suruh membuat asumsi, saya nggak berani. Jadi yang tidak ada ayatnya di kitab suci, baik Quran, baik Alkitab, saya nggak katakan, nggak asumsi, nggak bikin-bikin gitu, supaya hoak, nggak. Saya bukan mencari subscriber. Apa adanya yang saya sampaikan. Kenapa saya apa adanya? Karena akan bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan.
Seandainya ada orang yang memframing, kemudian nanti saya misalkan di sidang di pengadilan, tentu pengadilan akan bertanya, apa dasar kamu berbicara seperti itu? Tentu saya harus menunjukkan bukti gitu. Saya paham itu. Gitu Bang Iwan. Oke lah. Yang lain aja, yang lain lagi. Saya bukan jurus ngeles ini, cuman kan kita menuntun kepada petunjuk yang jelas. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, pasti sampainya. Tapi kalau mengikuti aturan manusia akan bingung. Contoh aja, para pembawa Islam itu beda-beda. Ada Syiah, Muhammadiyah, NU, beda-beda. Apa? Karena imamnya beda. Karena pahamnya mengandalkan paham dari orang Arab itu sendiri, Bang Iwan. Jadi jangan salah kalau banyak firqoh agama itu, jangan salah. Karena ibarat Muhammad Kacep punya firqoh, Pak Yusuf Manubulu punya firqoh, itu di dunia wajar. Tapi kembali kepada kesatuan dan persatuan Indonesia tetap NKRI, begitu Bang Iwan. Nah kalau diskusi seperti ini kita nikmat. Jadi penonton juga mendengar dapat hasil, gitu, dapat edukasi dari kita. Tapi ngantuk penonton Pak Kace kalau kayak gini, nggak ribut. Iya, makanya jangan ribut, jangan debat kusir. Kita ada data. Begitu. Karena Bang Iwan tadinya kan juga belum begitu paham tentang agama, maka saya tunjukkan ayat-ayatnya yang sudah bisa dipercaya. Terserah sekarang Bang Iwan mau berpedoman ke Quran atau kemana, itu hak Bang Iwan. Saya sih nggak maksa ya. Cuman Al-Quran kan berkata, orang yang berasal dari Allah kembalinya kepada Allah, terkemuka dunia akhirat, dekat dengan Allah, itu Isa, bukan Nabi Muhammad. Dan ini harus disampaikan ke publik supaya orang tidak salah memilih gitu. Tidak cinta buta. Kemudian ayat 55-nya, Allah berfirman kepada Isa dan pengikutnya kembali kepada Allah. Itu sangat jelas ayatnya. Tinggal bagaimana kita mengimaninya gitu Bang Iwan. Saya tidak akan menyelesaikan orang. Ya, silakan Bang Iwan baca Quran, oke? Ayatnya itu yang saya tunjukkan tadi. Gitu. Nah sekarang kesimpulan, pilihannya Bang Iwan mau kemana sebenarnya kalau nanti mati? Itu saja. Karena kita tidak akan lama di dunia. Tidak akan abadi di dunia. Begitu. Jalan yang lurus Pak Kace. Jadi begini, nanti kita bareng tarawih Pak Kace. Bang Iwan. Iya, benar. Begitu. Begini, kalau mau terbuka sekarang saya doakan Bang Iwan. Mau? Biar Pak Yusuf berdoa. Berdoa saja, silakan. Mudah-mudahan diselamatkan. Yuk Pak Yusuf kita berdoa sama-sama di sini. Ulama muda, tolong bantu doa. Obrel, di sini ada Pak Iwan, Bang Iwan dengan Pangeran Mangkubumi. Kita doa ya. Gimana Pak Yusuf? Silakan doakan. Biar Bismillah dulu Pak Kace. Bismillah dulu. Iya. Bismillah nama Yesus. Haleluya. Silakan. Saya udah nyebut nama Yesus. Ya. Jadi alhamdulillah dengan haleluya sama aja. Cuman kan kiblat saya kan ke Yesus, bukan ke yang nggak jelas. Silakan teman-teman yang lain lagi dulu Pak Kace. Bagaimana Pak Yusuf mau doakan? Pak Kace pimpin doa, silakan. Saya ikut bantu doa, silakan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bang Iwan hari ini minta dibukakan hati pikirannya dengan Bang Pangeran Mangkubumi hari ini minta dibukakan tentang firman-Mu Tuhan. Yesus adalah benar-benar Tuhan yang ajaib dan kuasa. Hari ini juga selaput-selaput yang menutupi hati mereka, tolong bukakan kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa, kami percaya Engkau bekerja malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus yang kuasa dan ajaib, terbukalah semuanya dunia ini. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut. Silakan diskusi lanjut. Ya, jadi gini Bang Iwan, saya tambahkan sedikit tadi pertanyaan Anda yang mengenai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia kan seolah-olah terlihat dia bunuh diri. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan bunuh diri, tapi dia datang mengasihi manusia. Karena manusia ini di dalam dunia ini semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Dan iblis menuntut manusia agar semua manusia mati, dibunuh. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, karena kasihnya kepada manusia, makanya dia mengambil alih
hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia itu ditimpakan kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk bunuh diri, tapi karena dia begitu mengasihi, dia begitu sayang kepada manusia, supaya apa? Supaya Bang Iwan tidak perlu mati kalau Bang Iwan percaya kepada Tuhan Yesus. Bang Iwan tidak perlu masuk ke dalam neraka kalau Bang Iwan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu tuntutan daripada iblis, roh jahat. Nah, itu sebabnya manusia ini kan kalau kita perhatikan Bang Iwan, itu dikuasai iblis itu sangat nyata. Mulai dari kecil manusia sudah jago berbohong, sudah pintar munafik, sudah pintar emosional, semua sifat-sifat buruk itu sudah merasuk di dalam kehidupan manusia. Oleh karena di dalam firman Tuhan itu jelas. Upah dosa adalah maut. Nah, itu tuntutan iblis supaya manusia itu dibunuh. Dibunuh oleh iblis. Iblis itu kerjaannya membunuh manusia. Makanya Tuhan Yesus itu sudah mengingatkan manusia pertama dari Taman Eden. Jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan kamu akan mati. Karena iblis pada saat manusia memakan itu berarti manusia mengikuti iblis. Nah, iblis akan membunuh manusia. Jadi begitu Bang Iwan. Jadi bukan Tuhan Yesus datang bunuh diri, bukan, dan juga bukan Tuhan Yesus itu harus berterima kasih kepada orang yang membunuhnya, tidak. Tuhan Yesus hanya datang mengasihi supaya manusia yang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Begitu, Bang. Oke. Terima kasih, Pak Yus. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, bisa saya. Oke, saya tambahkan sedikit penjelasan Pak Yusuf tadi. Kedatangan Yesus di dalam dunia itu sudah dinubuatkan, di mana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah mengadakan perjanjian akan kedatangan Sang Mesias yang akan membebaskan atau yang meremukan tumit si ular. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya. Iya. Jadi jauh sebelum kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Siapa sih? Jauh sebelum Yesus datang, Yesus sudah dinubuatkan akan kedatangan Sang Mesias yang akan menebus dosa manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Abraham menguji keimanan Abraham, Allah menyuruh anaknya Ishak dikorbankan sebagai korban persembahan kepada Allah. Tapi setelah Abraham mengambil Ishak dan dibawanya di tempat di mana Tuhan menunjukkan pengorbanan dan persembahan Ishak kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadinya anak Abraham yang tunggal yaitu Ishak tidak jadi dikorbankan karena Allah sudah menjanjikan akan kedatangan Sang Mesias yang menjadi korban sebagai penebus dosa bagi kita. Dan hal ini melambangkan akan kedatangan Sang Mesias yang menggantikan anak Abraham yang dikorbankan itu. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 29, di mana Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus itulah yang menjadi korban buat kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 10 sangat jelas bahwa Yesus itu seumpama domba yang dipersembahkan kepada Allah, dan dialah yang berkenaan kepada Allah sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Logika sedikit kita berlogika ya. Apa itu perdamaian? Saya berikan satu contoh. Bang Wan dengan Aubrey bertunangan. Bang Wan ini sakit, ya. Jadi bagaimana Wan ini bisa bersama dengan Aubrey? Tentunya ada perdamaian antara Bang Wan dengan Aubrey.
cara perdamaiannya gimana? Ya, kita harus mencari mengobati kita agar kita bisa bersama dengan Aubrey. Nah, siapa yang memperdamaikan kita? Yang memperdamaikan kita adalah dokter. Karena dokter itu kan mengobati kita. Nah, begitu dengan kedatangan Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib memperdamaikan manusia dengan Allah. Manusia bersama dengan Allah karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau tidak ada kejadian penyaliban atau kematian Yesus Kristus, manusia tidak mungkin dapat berkenaan di hadapan Allah. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kalau Yesus itu tidak datang ke dalam dunia untuk menebus semua dosa manusia, sudah dipastikan manusia itu semuanya kembali ke neraka. Tapi karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Bapa itu mengutus sang firman-Nya untuk menjadi tebusan bagi kita. Dan siapa yang percaya pada Yesus Kristus akan diselamatkan. Tidak ada yang terbuang di luar Yesus Kristus. Semuanya pasti ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, di situ sangat jelas bahwa Yesus adalah keselamatan bagi manusia yang percaya padanya. Di luar daripada Yesus Kristus tidak ada jaminan keselamatannya. Ya demikian. Oke, terima kasih. Sebentar Pak Ulama Muda. Itu Bu Aubrey itu anak siapa? Pak Iwan anak siapa? Kenapa dijodoh-jodohkan? Enggak, itu kan cuma logika gitu loh. Biar ketawa logika soal pengorbanan gitu loh, perdamaian antara Aubrey dengan Bang Wan gitu. Iya. Dikit intermezzo. Siapa dulu? Pak Kasih Karunia atau saya? Kasih karunia dulu, Pak. Kasih karunia dulu. Oke. Ya, mengenai keselamatan tadi ya. Jadi begini, memang menarik sekali ya Bang Wan ini. Walaupun sudah dijelaskan ya tidak terima pun itu wajar-wajar saja kan. Karena memang harus pelajari betul-betul minta tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, kenapa kalau Bang Iwan nanyakan kenapa tidak langsung selamatkan jasad manusia ya? Bang Iwan semestinya bertanya pada diri sendiri juga. Kenapa sih manusia ini ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang menangis dan sebagainya. Itulah kehendak free will daripada Tuhan ya. Jadi dari awal Tuhan sudah memberikan free will, memberikan kehendak bebas. Jadi apa kata si Samuel Siahan tadi itu ya, bahwa dari sejak awal ya, itu memang sudah jatuh dalam dosa manusia ya. Nah, rencana keselamatan itu dimulai tadi yang dibacakan oleh Ulama Muda tadi, bahwa akan mengadakan permusuhan antara siapa ya, antara ular yaitu iblis, akan diremukkan kepalanya, kemudian iblis itu akan meremukkan lutut daripada keturunan perempuan itu tadi. Nah, itu kan sudah jelas. Kenapa tidak sama-sama kepala kan begitu ya kan? Nah, disinilah pada saat penyaliban Tuhan Yesus Kristus itulah sesungguhnya bahwa kepala ular itulah ya sudah dihancurkan oleh keturunannya itu, yaitu Yesus Kristus itu tadi ya. Nah, memang dalam hal ini ada ular itu juga, iblis itu yang meremukkan lutut ya, dalam arti tidak sampai musnah ya kan. Memang itulah misi kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kenapa harus jadi manusia? Ya, yang diselamatkan kan manusia. Ya, dia harus menjadi manusia untuk membawa penebusan ke dalam keadaan kehidupan yang sempurna. Nah, betul kata Pak Yusuf, ya, itu bukan bunuh diri, ya. Itu memang sudah rencana daripada Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau dibilang bunuh diri ya sangat tidak tepat ya. Sangat tidak tepat. Nah, itu nanti bisa kita buka juga di Yohanes itu ya, bahwa Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 itu ya, bahwa yang menyerahkan nyawanya itu adalah Kristus itu sendiri, tetapi nanti dia terima kembali nyawanya. Yang mati itu adalah tubuh jasmaninya, tubuh sebagai penebusan dosa begitu. Nah, ada pertanyaan Bang Iwan tadi,
Kenapa? Berarti ini rencana. Ada orang jahat yang membunuh. Apakah dia masuk neraka? Kan begitu. Nah, itu inti dari pertanyaan Bang Iwan sebenarnya. Jadi begini Bang Iwan, kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Segala apa yang akan terjadi kemudian, Tuhan sudah tahu siapa-siapa orang yang dikuasai oleh iblis. Ya. Nah, orang yang dikuasai iblis itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus Kristus bunuh diri, bukan. Nanti kalau dibaca di Yohanes 10:17-18 itu, ya, bahwa Yesuslah yang menyerahkan nyawanya sendiri, dan atas kehendaknya juga nyawa itu dia terima kembali, begitu. Ya. Nah, jadi dalam kekristenan Bang Iwan itu mustahil ya kita ini bisa selamat hanya menggunakan amal perbuatan baik kita. Mustahil. Sebagai contoh, ya, Adam dan Hawa saja kehidupan waktu itu belum berpura-pura, ya. Apalagi sekarang kan kita tahu godaan banyak. Ya. Nah, Adam dan Hawa saja kehidupannya waktu itu belum ada diskotik, karaoke dan sebagainya, masih jatuh dalam dosa, ya kan? Jadi itulah kita memerlukan seorang juru selamat untuk membawa kita, membimbing kita ke arah jalan yang benar, jalan yang harus kita tempuh supaya kita menuju kehidupan yang kekal. Ya, itu inti dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Intinya kalau kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah menerima tiket. Ya, sudah menerima tiket. Nah, bagaimana kita manfaatkan tiket itu sudah tergantung kita lagi. Kan begitu. Bagaimana kita mau masuk dalam kerajaan surga, sementara tiket kita belum dapat. Yang dapat tiket saja belum tentu, apalagi yang belum dapat tiket, kan begitu. Nah, yang sudah dapat tiket dia harus bersyukur, ya, harus bersyukur. Dia sudah diselamatkan, dia juga harus menyelamatkan orang lain, baru berbuat baik, ya, bersyukur dan berbuat baik. Nah, itu intinya. Begitu Bang Iwan, terima kasih. Oke. Sekarang kita ke ulama muda, silakan ulama muda. Oke, baik, terima kasih karena sudah sampai ke pusingan saya. Pak Bang Wan, percaya Yesus itu Tuhan? Tidak, Bang. Oke, tidak. Oke. Bisa kita bicara soal sifat Allah yang akan datang seperti apa? Atau bagaimana cara Allah datang pada hari kiamat? Oke. Bisa? Oke, bisa. Oke. Tolong Pak Bang Wan baca di surat 22 ayat yang ke-7. Ini bicara soal kedatangan Tuhan ya. Ya. Oke, silakan. Surat 22 ayat 7. Ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu kembali. Sebentar saya baik headset. Oke. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, handsetnya Pak ulama muda, tolong di mute dulu. Ya, silakan Bang Wan. Halo. Ya, silakan Bang Wan. Bang Wan. Halo, Bang Wan. Ya, Bang Iwan bisa dengar? Halo, Bang Wan. Halo. Dicabut aja Bang Iwan handsetnya. Ya, Bang Iwan terputus. Oke, kita tunggu dulu. Ya, nanti kita tunggu dia masuk lagi Pak Yusuf ya. Ya, oke. Kita ke DM channel dulu. Iya. Oke, ini Bang Iwan bisa masuk lagi. Bang Iwan? Ya, sorry. Tadi lagi ada masalah nih. Gimana tadi Bang? Saya bacakan ya. Iya, bacakan Pak. Al-Hajj ayat 7 ya.
Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Oke, yang membangkitkan siapa, Pak? Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Berarti Allah. Oke, ya, pada hari kiamat Allah akan membangkitkan orang dari kematian ya, dari antara orang mati ya, betul ya? Betul. Oke, sekarang tolong Bang Wan baca di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 21. Bang Wan ada Alkitab? Ada. Oke, ya dibaca. Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Oke, tadi di Al-Quran Pak yang membangkitkan antara orang mati siapa Pak? Allah. Allah. Di sini di ayat di Yohanes pasal 5 ayat 21 yang membangkitkan orang dari kematian itu siapa Pak? Bapa. Dan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, kata anak di sini ini merujuk kepada Yesus Kristus. Bapa dan Yesus di sini membangkitkan Bapa dan Anak membangkitkan orang dari kematian. Nah, tadi kita sudah baca bahwa yang membangkitkan dari kematian adalah Allah. Nah, sekarang di sini di Yohanes 5 ayat 21, Yesus juga akan membangkitkan pada hari kiamat. Jauh sebelum Al-Quran menulis atau ada, Yesus sudah menyatakan demikian tentang kebangkitan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bang Wan, tolong baca di surat Al-Baqarah ayat 210. Ini bicara soal Tuhan ya. Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Oke, di sini yang akan datang itu siapa Pak? Pada hari kiamat? Melainkan datangnya Allah. Allah dan? Malaikat. Oke. Bang Wan tolong baca di Matius pasal 25 ayat 31. Ada Alkitab di sana? Ya. Oke, silakan dibaca Pak. Matius 25 ayat 31. 25 ayat 31. 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan 21. Maka kata tuannya itu kepadanya. 21 ya. Baik sekali perbuatanmu itu hai hamba. 31 Pak. 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Oke, tadi surat Al-Baqarah ayat 210 yang datang siapa Pak? Allah sama malaikat. Oke, yang datang di Matius 25 pada hari kiamat itu siapa Pak? Matius 25 ayat 31 nih. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Anak manusia itu siapa Pak? Tahu nggak? Anak manusia datang. Ya, Anak Manusia ya, siapa di situ? Anak manusia itu Yesus Kristus, Pak. Yesus Kristus. Pada hari kiamat dia akan datang dan dia akan diiringi oleh para malaikat. Sama seperti di Al-Quran yang tadi kita baca. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa jauh sebelum Al-Quran menulis atau ada, Alkitab sudah menyatakan tentang hari kedatangan hari kiamat. Yang datang pada hari kiamat adalah Yesus Kristus yang adalah Allah. Tapi di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan itu Allah.
Ya kan? Jadi Allah yang datang pada hari kiamat akan diiringi para malaikat. Betul ya? Nah, apakah Bapak Betul. masih meragukan ketuhanan keilahian Yesus di sini? Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Kedua ayat tadi sudah dikatakan Yesus. Sedangkan Al-Quran baru kemarin sore muncul, Pak. Jauh sebelum Al-Quran ada, Yesus sudah menyatakan apa yang ditulis oleh Al-Quran, Pak. Apakah Bapak masih meragukan ketuhanan Yesus? Gini Bang, adanya Injil itu, Al-Quran mengakui kalau di keimanan kami, Injil ada, Taurat ada, itu dipercaya di Al-Quran. Tetapi hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, kepercayaan kami sekarang, itu saya tidak menerima karena di dalam Al-Quran sendiri ya saya mengimani Al-Quran. Oke. Kalau saya Kalau menerima Bapak Injil yang tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti saya tidak sepenuhnya mengakui mengakui Al-Quran. Nah, artinya kalau menurut saya sebenarnya ini masih bisa menentang dengan ayat saya. Kenapa? Karena pada dasarnya saya tidak mempercayai sepenuhnya Injil yang ada di Alkitab sekarang. Kecuali satu sebenarnya yang membuat saya ini. Kalau misalnya Anda bisa menunjukkan kesalahan yang memang tidak sesuai fitrah manusia ataupun kontradiksi di dalam kitab saya, itu kemungkinan boleh meragukan saya. Itu loh. Tapi kalau Anda memberikan kepercayaan, penjelasan ketegasan dari Alkitab Anda sendiri, itu akan saya tentang dengan kitab saya. Kalau tidak sesuai, saya tetap memilih dengan kitab saya Al-Quran. Kecuali Anda tunjukkan di dalam Al-Quran mana yang salah, mana yang tidak sesuai dengan fitrah kehidupan itu sendiri. Oke Bang Iwan. Berarti tadi ayat yang saya sampaikan Ali Imran itu Bang Iwan terima ya seutuhnya ya. Makanya Yang mana? Tadi Ali Imran 45 dan 55 itu diterima ya. Isinya apa Kak? Tadi yang dibacakan untuk Bang Iwan kan Aubrer. Betul kan? Oke. Iya, terus? Tadi ya. Saya bacakan ulang. Bang Iwan, begini. Iya. Bang Iwan mau menanyakan tentang yang kontradiksi dalam Al-Quran. Coba Bang Iwan baca surat 17 Al-Isra ayat 1 dengan 2 dan 3. Di situ saya rasa ceritanya agak kontradiksi. Atau saya mungkin, Bang Iwan mungkin punya pemahaman lain. Silahkan dibuka surat 17, Baubrel surat 17, dibukakan ayat 1, 2, dan 3. Di situ kalau menurut hemat saya itu kontradiksi. Tapi Al-Isra ayat berapa Pak Kacil? Surat 17 Al-Isra. Ayat 1, 2, dan 3. Itu kontradiksi menurut saya. Atau beda misi maksud saya begitu. Ayat 1 dan 2. Dan sampai 3 ya. Baik. Maha suci Allah ya. yang telah saya bacakan ya. Baik, silakan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maksud saya begini, ayat 1 tentang Isra Miraj Nabi Muhammad, tapi di situ pun tidak disebutkan nama Muhammadnya memang. Kemudian ayat kedua ceritanya tentang Musa. Ayat yang ketiga tentang anak cucunya Nuh. Jadi menurut saya 1 dan 2 itu tidak sistematik, tidak sinkron, atau tidak kesinambungan. Kalau menurut saya, ceritanya beda. Ayat 1 tentang Muhammad Isra Miraj, ayat yang kedua tentang Musa, ayat yang ketiga tentang cucu Nabi Nuh.
Itu gimana itu? Mungkin ada penjelasan lain dari Bang Iwan, silakan. Gini Pak Kacek, di ayat 1 mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda. Nah, di ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, itu termasuk bagian dari tanda-tanda. Ayat yang ketiga, anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, itu tanda-tanda. Itu masih termasuk, Pak Kacek, nyambung. Di atas, di ayat tadi kan mengatakan, yang mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda. Di ayat yang kedua dan ketiga, itu menyampaikan beberapa tanda-tanda, termasuk di kitab Taurat. Dan cucu Nuh, itu kan tanda-tanda bagi umat yang akan datang. Yang telah berlalu, yang lampau itu kita jadikan pelajaran. Itu kan masih sistematis kalau analogi saya ini. Oh ya udah, kalau itu pemahaman Bang Iwan seperti itu, kalau menurut saya itu beda konsep dan beda cerita. Menurut saya wajar Bang Iwan dengan saya beda paham sementara ya. Gitu. Jadi menurut saya beda konsep, karena ketika Isra Mi'raj ulama menjelaskannya itu sangat detail, ayat 1 saja, tidak menyinggung ayat 2 biasanya. Begitu. Jadi tentang Isra Mi'raj, Muhammad nawar sholat bolak-balik dari 50 menjadi 5 sehari semalam. Kan begitu, itu ceritanya ayatnya itu. Iya. Nah, makanya itu tidak mendetail menurut saya. Ya. Nah, kalau berbicara ayat, kita kan berbicara ayat yang ini. Kenapa disebutkan Musa kitab Taurat dan cucu Nuh? Karena di ayat yang 1 memang dikatakan memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda. Yang tanda-tanda itu adalah yang sudah terjadi. Itu bagian dari tanda-tanda yang sudah diperlihatkan. Kalau yang akan datang memperlihatkan. Itu kalau analogi saya Pak Kacek. Kalau yang akan datang akan memperlihatkan, tapi kalau tanda-tanda yang sudah berlalu diperlihatkan, itu masih nyambung kalau bagi saya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara keseluruhan ya bagaimana tanya jawab antara saudara Bang Wan yang dari Muslim meladeni 3 atau 4 orang Kristen ya. Kalau mau kita komentari atau tanggapi keseluruhan, tentu akan banyak poin yang harus dijelaskan atau dijabarkan ya. Namun yang perlu kembali saya ulang di sini adalah bahwa apa yang disampaikan dan dijabarkan oleh saudara kita Bang Wan itu sudah sangat jelas berdasarkan Al-Quran itu sendiri dan juga tentunya berdasarkan logika yang rasional ya. Dan yang perlu kita tanggapi di sini hanya beberapa, yaitu yang pertama pernyataan Yusuf Manubulu tadi yang mengatakan bahwa iblis itu mempunyai kuasa atau berkuasa untuk membunuh atau mematikan manusia. Nah, ini sangat tidak bisa diterima oleh logika kita dan juga berdasarkan Al-Quran ya. Karena jelas di dalam Al-Quran ada surah jin yang sering digembar-gemborkan oleh si Cornelius. Itu adalah petunjuk atau dari Allah SWT untuk kita bahwa makhluk di alam semesta ini selain manusia ada juga iblis, jin dan setan. Nah, iblis, jin dan setan ini hanya mampu untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Tidak ada kamusnya sampai sekarang yang bisa dibuktikan bahwa iblis itu bisa membunuh ya. Jadi sangat tidak berdasar sama sekali, hanya asumsi belaka penjelasan Yusuf Manubulu. Kemudian yang kedua ada lagi 2 orang Kristen, kalau tidak salah memakai atribut nama ulama muda ya, dan satu lagi saya lupa.
Dan kedua orang ini hampir sama, yaitu sebenarnya mereka menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu sama saja dengan mengkerdilkan atau menghilangkan keesaan Tuhan itu sendiri, ya, karena mereka mengatakan tidak ada keselamatan dan tidak mungkin atau mustahil masuk surga kalau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juga tidak mempercayai dia mati di salib, karena itu adalah penembusan dosa. Nah, kenapa kita katakan ini tidak bisa diterima akal dan logika kita? Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa dan maha segalanya itu tidak butuh sebab akibat, ya, untuk melakukan sesuatu, apalagi hanya untuk menghapus dosa seseorang. Dan yang mustahil menurut mereka itu hanyalah berdasarkan pemikiran manusia, ya. Sementara menurut Allah itu sendiri tidak ada hal yang mustahil apapun yang dikehendakinya. Dan tadi kedua orang ini, ya, mencoba mengais atau mengambil ayat suci di dalam Al-Quran untuk memperkuat keimanan mereka, ya. Saya rasa ini sangat keliru dan salah besar, ya, yang mereka lakukan, karena Al-Quran itu adalah nyata firman Allah, ya, yang tidak diragukan kebenarannya, sementara mereka yang berpegang pada Bible itu sangat diragukan, karena di situ bukan saja Yesus yang berkata, tetapi ada campur tangan tulisan manusia yang dikirimkan ke seseorang lainnya. Nah, itu dari situ saja sudah tidak bisa kita katakan sebuah kitab suci, ya, apalagi di dalamnya banyak terdapat kontradiksi satu sama lain, dan juga mengandung tulisan-tulisan yang berbau porno. Jadi jelas apa yang mereka pegang itu saja yang menjadi pedoman, sudah sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kesimpulannya, apapun dan bagaimanapun mereka untuk menjelaskan tentang kitab mereka dan juga menjelaskan tentang Tuhan itu sendiri akan terbentur dengan sendirinya, baik dengan kitab mereka sendiri, apalagi dengan Al-Quran, ya, dan juga akan bertolak belakang atau tidak bisa diterima oleh akal pikiran yang logis serta rasional. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, semakin hari semakin kita mengerti dan tahu bahwa konsep yang mereka usung sangatlah lemah sekali, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.